Kali ini kita akan cerita tentang tempat di mana kita bahas cerita horor paling serem dari seluruh pelosok Indonesia. Di cerita ini aku mau bawain sebuah cerita yang datang dari Jawa Timur. Katanya, di sana ada satu rel kereta tua yang udah lama nggak dipakai. Tapi anehnya, tiap tengah malam, warga sekitar sering dengar suara kereta lewat. Padahal relnya udah mati. Dan kereta itu bukan kereta biasa. Mereka nyebutnya kereta mayat. Jadi gini, ada satu desa kecil di lereng pegunungan. Namanya Desa Ngadirejo. Dulu, desa ini dilewati jalur kereta api peninggalan Belanda. Tapi setelah tragedi aneh tahun 1987, di mana satu kereta penumpang terguling dan terbakar di tengah hutan, jalur itu ditutup total. Banyak yang bilang kejadian itu bukan kecelakaan biasa, tapi karena gangguan. Kereta itu mengangkut rombongan yang katanya pulang dari sebuah ritual besar di kota. Tapi nggak pernah sampai tujuan. Semua penumpangnya hilang. Badannya nggak pernah ditemukan. Cuma sisa bangkai gerbong hangus yang terbengkalai. Sejak saat itu, relnya disebut rel mati. Udah ditinggalin puluhan tahun. Tapi anehnya, tiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar sering dengar suara kereta berjalan cepat di atas rel yang mestinya udah rusak dan tertutup rumput. Cerita ini datang dari seorang warga asli sana. Namanya Pak Wiryo. Beliau sekarang udah sepuh. Umurnya sekitar 70-an. Tapi suaranya masih lantang. Katanya, beliau saksi hidup kejadian tahun 1987 itu. Waktu itu, beliau masih jadi kepala stasiun kecil di ujung desa. Beliau bilang malam itu langitnya gelap banget. Kayak ditutup kabut hitam. Nggak ada pengumuman kedatangan kereta. Tapi sekitar jam 2 malam, ada bunyi klakson panjang melengking kayak jeritan. Dia keluar dari ruangannya, dan benar aja, ada cahaya lampu kereta di kejauhan. Tapi anehnya, itu bukan arah masuk stasiun. Itu dari arah hutan, yang justru udah ditutup karena longsor. Kereta itu melintas cepat tanpa berhenti. Gerbongnya banyak, dan semuanya gelap. Tapi Pak Wiryo bilang, dari balik jendela dia lihat sosok-sosok berdiri diam. Semuanya pakai pakaian putih kusam. Mukanya pucat, dan matanya kosong, kayak mayat yang belum dimakamkan. Sejak malam itu, suara kereta itu sering muncul, tapi nggak ada yang berani cari tahu lebih dalam. Sampai suatu hari, 2 orang mahasiswa dari luar kota Raka dan Putri datang ke desa itu buat riset. Mereka tertarik ngangkat cerita urban legend soal rel mati dan kereta mayat buat skripsi mereka. Awalnya warga desa enggan cerita, tapi karena Raka bersikap sopan dan Putri bisa bahasa Jawa halus, mereka akhirnya diizinkan tinggal beberapa hari di rumah Bu Narti, seorang janda tua yang tinggal paling dekat sama bekas jalur rel itu. Malam pertama, mereka cuma dengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Tapi waktu tengah malam, sekitar jam 0:30, rumah Bu Narti tiba-tiba bergetar. Lampu minyak yang dinyalakan di sudut rumah berkelip hebat, lalu mati. Mereka dengar suara gerbong berat yang melaju cepat. Raka buru-buru keluar dengan senter dan kamera. Di kejauhan, dari arah jalur rel yang sudah ditelan ilalang, terlihat ada asap dan cahaya lampu redup yang bergerak cepat. Tapi, didekati, semuanya hilang. Tak ada jejak. Keesokan harinya, mereka ngobrol sama Pak Wiryo. Beliau cuma geleng kepala dan bilang, kalian harus siap kalau sudah lihat cahaya itu. Cepet. Tapi anak-anak muda biasanya nggak langsung percaya. Justru mereka makin penasaran. Malam kedua, mereka pasang kamera di 5 titik. Dekat bekas stasiun, di tengah rel mati, di pohon beringin tua yang dikenal angker, di jembatan, dan satu lagi di belakang rumah Bu Narti. Semua kamera dipasang dengan night vision. Waktu mereka memutar hasil rekaman pagi harinya, 4 kamera rusak. Gambarnya penuh noise. Tapi satu yang di dekat pohon beringin masih menyala. Di situ, mereka melihat kereta panjang melintas pelan. Tapi suara relnya tak terdengar. Hening, sepi, seperti melayang. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah rekaman gerbong ketiga. Dari kaca jendela, ada sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya penuh luka, dan matanya menatap lurus ke arah kamera. Lalu, tiba-tiba gambar mati. Putri mulai merasa nggak enak badan. Malamnya, dia mimpi aneh. Dia naik di dalam gerbong gelap, dipenuhi bau anyir. Penumpangnya diam semua, tapi ada satu ibu-ibu tua dengan mata kosong duduk di sebelahnya dan berbisik pelan, "Westeko, waktumu." Ketika Putri bangun, tubuhnya dingin. Raka pun panik karena Putri mendadak demam tinggi dan tubuhnya kaku. Mereka buru-buru ke puskesmas desa, tapi dokter bilang kondisi Putri aneh, nggak ada penyakit, tapi jantungnya berdenyut lambat seperti orang yang hampir meninggal.
Hari keempat, Raka memutuskan pergi ke lokasi bekas tragedi 1987 yang ada di tengah hutan. Di sana ada jembatan tua setengah roboh dan bagian rel yang terputus. Tapi anehnya, rel itu terlihat baru, masih mengilap. Dia ikuti rel itu dan makin lama makin masuk ke dalam hutan lebat. Di satu titik, dia melihat reruntuhan gerbong yang hangus yang katanya dulu jadi tempat semua penumpang menghilang. Tapi anehnya, begitu dia mendekat, hawa dingin menyelimuti, dan dari balik jendela gerbong yang pecah, dia melihat wajah Putri, duduk diam, mengenakan baju putih dan mata tertutup. Dia lari secepatnya. Tapi saat kembali ke rumah Bu Narti, Putri udah nggak ada. Kata Bu Narti, tadi siang Putri jalan sendiri ke arah rel dan gak balik. Panik, Raka minta bantuan warga buat mencari. Tapi warga enggan, mereka bilang, kalau Putri sudah naik kereta itu, maka dia bukan lagi bagian dunia kita. Tapi Raka dia kembali ke hutan malam harinya, pas malam Jumat Kliwon. Dia duduk di tengah rel, menunggu. Sampai sekitar pukul 1 pagi, dia mendengar suara klakson panjang. Kabut turun, tanah bergetar, dan dari kejauhan, cahaya kuning redup muncul. Kereta itu datang, pelan. Tidak ada suara roda besi, tapi bayangan gerbongnya jelas. Saat kereta melambat, Raka melihat Putri berdiri di pintu gerbong, menatapnya. Tapi wajahnya sudah berubah, pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tak menyentuh tanah. Raka berdiri, melangkah pelan, seolah terpanggil. Tapi sebelum dia bisa naik, seseorang menariknya dari belakang Pak Wiryo dengan suara keras. Pak Wiryo membaca doa-doa dan menarik Raka dari rel. Kereta itu melaju lagi dan hilang ke dalam kabut. Setelah kejadian itu, Raka dibawa ke rumah Pak Wiryo. Beberapa hari dia sakit, halusinasi, tapi akhirnya pulih. Sayangnya, Putri tak pernah ditemukan. Dari semua hasil rekaman mereka, hanya satu yang tersisa, gambar kereta. Berjalan pelan dengan suara samar jeritan. Sisanya hilang, dan warga desa akhirnya memutuskan menutup jalur itu dengan pagar kayu dan ditaburi tanah liat merah sebagai bentuk penutupan. Sampai hari ini, desa Ngadirejo tetap sepi. Jalur relnya ditumbuhi belukar. Tapi jika kamu datang ke sana pas malam Jumat Kliwon, kadang kamu masih bisa dengar suara peluit panjang dari kejauhan. Dan jika kamu cukup, kamu mungkin akan melihat gerbong ketiga dengan sosok yang menatapmu dari jendela. Dan jika kamu balas menatap, hoti-hoti, mungkin kamu adalah penumpang berikutnya.